Bismillah, tayyib. Akan segera kita mulai kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah berikan taufik dan kemudahan, karena tidak ada kemudahan dalam semua urusan-urusan kita kecuali Allah lah yang memudahkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah, dan sesungguhnya Allah telah begitu baik kepada kita, memberikan banyak sekali nikmat, rahmat, pertolongan-pertolongan yang tidak mungkin kita ini bisa sukses, berhasil, bahagia, selamat, sehat, sakinah kecuali atas pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah bosan untuk memperbanyak pujian pada Allah, dan kami juga mengingatkan, mengajak kepada diri kami pribadi dan antum semua untuk memperbanyak sholawat kepada manusia terbaik, manusia yang paling mulia, manusia yang paling Allah cinta, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau yang senantiasa mengikuti langkah, sunnah, petunjuk, manhaj yang telah beliau tinggalkan. Tayyib, amma ba'd. Ikhwati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di rumah Allah yang mulia ini, di majelis yang insyaallah penuh berkah ini. Kita mengharapkan keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala dengan bermajelis seperti ini, dan insyaallah tema kajian kita pada malam hari ini ya cukup menarik dan insyaallah cukup aplikatif. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga khususnya, untuk meraih rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan juga tentu saja warahmah. Tema kajian kita yakni merawat gelas-gelas kaca yang sudah pecah. Masya Allah ya, merawat gelas-gelas kaca yang sudah pecah ya. Jadi tentu saja analogi gelas-gelas kaca sudah tidak asing bagi kita, karena ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat, riwayat hadis terkait gelas-gelas kaca ini lebih dari satu. Jadi lebih dari satu. Jadi langsung saja seorang wanita itu dianalogikan ya seperti gelas-gelas kaca itu bukan hanya satu hadis, bahkan ada beberapa hadis. Nah, kalau satu hadis saja kita harus percaya, apalagi beberapa hadis yang hadis itu bisa dipertanggungjawabkan kesohihannya ya. Maka Rasulullah tidak mungkin mengatakan sesuatu yang dusta, dan insya Allah itu pasti benar adanya, bahwa wanita itu ibarat apa? Gelas-gelas kaca. Ada banyak riwayat, misal riwayat Bukhari dan Muslim. Loh, kurang apa coba ini? Sampai riwayat Bukhari dan Muslim, berarti nggak perlu diragukan kesehatannya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, waihaka ya Anjashah ruwaidaka sauqon bil qawarir. Perlahan-lahan wahai Anjashah, pelan-pelanlah, sesungguhnya kamu sedang mengawal gelas-gelas kaca. Maksudnya apa? Jadi Anjashah ini kan pemimpin rombongan, dalam artian yang mengarahkan rombongan yang di depan, yang ngoyak-ngoyak rombongan gitu.
Suatu ketika Anjasya ini, kalau dalam bahasa kita apa ya, gubuh kabeh. Jadi ayo kayak gitu. Nah, masalahnya yang dioyak-oyak itu juga banyak perempuan-perempuan. Maka dinasihati sama Rasulullah pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Gak usah kasar-kasar. Ya, karena kamu sedang mengawal apa? Gelas-gelas kaca. Ya, qawarir. Ya, gelas-gelas kaca. Itu baru satu hadis. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah bersabda, irfaq bil qawarir. Wahai kalian, ya, berlemah lembutlah terhadap gelas-gelas kaca. Siapa yang dimaksud gelas-gelas kaca? Wanita. Jadi sudah menjadi fitrah wanita bahwa dia itu punya karakter seperti apa? Gelas-gelas kaca. Dianalogikan seperti gelas-gelas kaca. Nggak boleh kita keras, nggak boleh kita gerusak-gerusuk, ya, karena mereka punya fitrah dan karakter seperti itu. Ya, harus berlemah lembut. Dan itu pula yang Rasulullah SAW nasihatkan kepada kita semua terkait kelemah lembutan terhadap wanita. Terkadang Rasulullah juga memberikan analogi yang lainnya. Terkadang wanita itu dianalogikan seperti tulang rusuk muda yang paling bengkok. Tulang rusuk yang paling bawah di sini itu yang paling mudah patah dan yang paling bengkok. Sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa." Berbuat baiklah kalian pada para wanita. Fa innal mar'a khuliqat min dil. Karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dil a'laha. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok itu yang bagian atas. Jadi kalau bengkokan tulang rusuk itu yang paling bengkok kan yang bagian atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau mencoba meluruskannya dengan kuat, engkau akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal aqwa. Tapi kalau kamu biarkan saja, dia akan terus-terusan bengkok. Serba salah nomor mboten? Serba salah. Ya sing ngoten. Ya sudah seperti itu memang perempuan. Ya, serba salah kita laki-laki memang. Ya memang dari zaman istrinya Nabi Adam sampai hari kiamat ya wis kayak gitu. Itu fitrahnya perempuan. Jadi ditekan keras-keras patah, nggak ditekan keras-keras atau nggak ditekan sama sekali, ya bengkok terus dia. Jadi serba salah kita dalam memperlakukan wanita. Tapi itulah keunikan wanita. Bisa jadi akan banyak laki-laki masuk surga karena perbuatannya terhadap wanita, karena kesabarannya terhadap wanita gitu. Ya, karena wanita itu makhluk yang rumit gitu. Ya, jadi jenengan mboten sakit protes ibunya. Ya, ini yang ngasih analogi ini nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi serba salah kita laki-laki ini ya bermuamalah dengan perempuan, dikerasi patah, tapi kalau nggak pernah ditegesi ya bengkok terus. Ya, fastausu bin nisa, sampai Rasulullah ulangi lagi nasihatnya. Sungguh berbuat baiklah, sabar-sabarlah terhadap perempuan. Ya, ini dua karakter dasar atau sifat dasar perempuan yang dianalogikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi seperti gelas-gelas kaca. Jadi kalau kita kasar dikit ya pecah, kebanting dikit ya pecah. Ya, seperti tulang rusuk juga. Tulang rusuk yang paling mudah, yang paling bawah, ketika ditekan tak ya patah. Tapi kalau nggak ditekan ya bengkok terus gitu. Ya itu karakternya perempuan. Jadi tetap harus ditekan, tapi dengan lemah lembut. Kalau pengen lurus, ya jadi tetap harus ditekan, tapi nggak boleh keras-keras.
karena dia mudah patah, karena dia mudah pecah, seperti gelas-gelas kaca. Nah, sekarang permasalahannya, kalau sudah patah gimana? Kalau sudah pecah gimana? Loh, kula niki pun mboten pecah malih ambyar bisa. Ya bisa. Kula niki pun mboten pecah malih pun mboten patah malih. Kula niki ambyar seambyar-ambyarnya gitu. Nah, terus bagaimana gitu? Ya. Rasulullah hanya mengibaratkan bahwa perempuan itu mudah pecah. Rasulullah hanya mengibaratkan bahwa perempuan itu mudah patah. Bukan berarti dalam penafsiran hadis ini tidak bisa baik lagi atau tidak bisa kembali lagi, enggak. Maka coba, saya penasaran juga mencoba menelaah dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Bagaimana sih kiat merawat gelas-gelas kaca yang sudah pecah gitu. Jadi kalau udah peyar, terserah ya. Nah, ini gimana? Kita ini seorang laki-laki harus bermuamalah terhadap gelas yang sudah pecah itu tadi. Ya, dan Anda ibu-ibu ya, sebagai gelas yang sudah pecah itu, ya, bagaimana membantu suami Anda untuk memperbaiki ya kejadian yang sudah ada. Ya, pertikaian, konflik ya yang terjadi dalam rumah tangga Anda. Ya. Jika Anda bisa membantu suami Anda, itu kan jauh lebih baik. Sebagaimana Aisyah yang berupaya membantu Rasulullah untuk mengutuhkan rumah tangga. Jadi nggak ada namanya rumah tangga tanpa pertikaian. Omong kosong. Kalau ada orang ngomong rumah tanggaku itu adem ayem, nggak ada tuh perselisihan, nggak ada itu konflik, bohong dia, bohong. Bukan berarti kita suudon, cuma dia pasti bohong, karena Allah itu sudah mengabarkan fa'in karihtumuhun, kalau kamu benci terhadap mereka. Loh, Allah tuh sudah mewanti-wanti di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19. Fa'in karihtumuhun, kalau kamu benci terhadap mereka, fa'asa. Berarti pelajaran yang digarisbawahi di sini apa? Kita sebagai seorang suami pasti ada waktu di mana kita benci terhadap istri, marah, kecewa, pasti. Ya, itu baru ayat ya. Belum hadis. Hadis riwayat Bukhari. Bagaimana Nabi pernah marah kepada Aisyah. Nabi pernah marah kepada Hafsah. Sekarang saya tanya pada Anda semua, rumah tangga mana yang paling ideal di dunia ini? Rumah tangga mana yang Allah meminta kita untuk mengambil suri tauladan daripadanya? Rumah tangga Nabi. Lah, kalau rumah tangga Nabi aja ada perselisihan, rumah tangga Nabi aja ada pertikaian, rumah tangga Nabi saja ada pemboikotan, maka tidak mungkin rumah tangga kita aman-aman aja. Gak ada. Rumah tangga yang adem ayem itu adalah rumah tangga yang bisa menyelesaikan konfliknya dengan baik, bukan rumah tangga yang tanpa konflik. Ya, jadi rumah tangga yang adem ayem kok kayak air tenang, ya berarti dia mampu menyelesaikan konfliknya dengan baik. Karena bagaimanapun cara berpikir laki-laki dan perempuan pasti berbeda. Karena bagaimanapun latar belakang Anda dengan latar belakang istri Anda juga pasti berbeda. Dengan suami ibu pasti beda. Nggak mungkin ya keluarganya suami ibu misal biasa, ya rumahnya itu rapi bersih. Nah, rumah tangga keluarganya jenengan berantakan. Ya, sing penting kerjaan kerjaan beres, ya uangnya jalan. Nah, nanti kalau ketemu pasti bermasalah. Ya, pasti beda gitu ya. Karena Anda itu membawa kebiasaan yang berbeda dan istri Anda, suami Anda juga membawa kebiasaan yang berbeda. Pasti ada perselisihan, itu pasti. Lantas, jika sudah berselisih,
sampai pecah, sampai patah, sampai ambyar. Bagaimana merawat gelas-gelas kaca itu supaya tidak benar-benar berpisah dengan kita, ya, tidak buyar selamanya. Bagaimana? Nah, di sini saya tadi mencoba mencari beberapa alasan itu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Saya dapatkan 3, dan 3-tiganya ini ada dalilnya, ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ketika gelas-gelas kaca itu sudah pecah, tulang rusuk itu sudah patah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah berikanlah ia waktu. Udah, ya. Kalau Anda memahami fikih rumah tangga dengan baik, Anda akan tahu bahwa terkadang membuat gelas-gelas kaca ini kembali indah hanya dengan memberikan ia waktu. Dan itu hikmah daripada talak, hikmah daripada masa iddah. Karena wanita itu hanya dengan diberikan waktu, mereka itu bisa berubah dengan sendiri. Mereka itu bisa berubah dengan sendiri. Karena wanita itu kan terkadang itu bisa berkonflik dengan kita karena mereka itu tidak mampu menggunakan logikanya dengan baik. Itu bukan kekurangan, ya, itu kelebihan. Di satu sisi mereka mengandalkan perasaannya, ya, merendahkan logikanya. Sedangkan kita sebagai seorang laki-laki meninggikan logikanya, merendahkan perasaannya. Itu memang sudah pembagian sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, perempuan sangat bisa, sangat sabar untuk mengandung, untuk menyusui, untuk merawat anak. Kita, waduh, bayangkan antum ngandung 9 bulan, Pak. Ya, nanti bopong anak 9 bulan. So sampai ketakian, nyusahan lele gitu barang. Ya, beda memang. Ya, tapi perempuan bisa itu. Bisa. Ya, kita ini laki-laki gendong bayi 5 kilo baru 10 menit wis kemeng, Pak. Ya kan? 10 menit 15 menit loh kok wis pegel ya. Istri kita ini bisa sejam, bisa 1 jam setengah. Karena terkadang dia nggak berpikir logika, yang dipikir itu adalah perasaannya aja. Perasaannya mengalahkan hal itu. Bahkan menurut penelitian, seorang laki-laki ketika menanggung sakit wanita yang melahirkan, dia bisa mati. Kemungkinan matinya itu besar, kemungkinan fatalnya tinggi. Tapi kok perempuan kok banyak yang selamat daripada yang meninggal dunia? Kenapa? Karena dia lebih mengutamakan perasaannya. Dia sanggup menahan sakit itu demi cintanya terhadap anaknya. Jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, terkadang memberikan dia waktu itu sudah kiat yang sangat baik. Nggak percaya? Ya, ini kan baru argumen ya. Saya kuatkan dengan dalil. Saya kuatkan dengan apa? Dengan dalil. Anda tahu atau tidak bahwa dosa bagi seorang laki-laki yang bermudah-mudahan mentalak istrinya tanpa melihat situasi dan kondisi istrinya, dosa. Sebagian mengatakan bahkan dosa besar. Anda tahu bahwa talak itu dari hukum sunnah dan bid'ah, ya, itu dibagi menjadi 2, yakni talak sunnah dan talak bid'ah. Kapan talak sunnah itu? Talak sunnah itu bukan berarti dianjurkan untuk mentalak, bukan. Cuma kalau Anda mentalak di waktu itu, Anda tidak berdosa. Talak bid'ah adalah ketika kita seorang suami mentalak istri di waktu itu, dosa. Bahkan sebagian bisa jatuh pada dosa yang besar.
Talak sunnah itu yang seperti apa? Talak yang diucapkan di saat istri suci dan belum disentuh oleh suaminya. Kaidahnya fi tuhrin lam yamasha. Saat dia suci belum disentuh, dalam tanda kurung belum digauli, belum jima, belum disetubuhi. Itu talak yang sunnah, mengikuti sunnah Nabi. Tapi kalau Anda mentalak dia saat dia haid, Anda mentalak dia saat dia suci dan pernah berhubungan dengan Anda dosa. Hadisnya sahih, Bapak Ibu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dikatakan di sini Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, Ibnu Umar pernah mentalak istrinya. Kemudian Umar bin Khattab mengadukan ini kepada Rasulullah SAW. Kenapa kok diadukan? Karena Umar tahu mentalak seorang istri dalam kondisi haid itu tidak diperbolehkan. Maka apa kata Rasulullah SAW? Murhu falyuraji'ha. Perintahkan dia untuk kembali rujuk dengannya. Itu ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahkan hadis ini muttafaqun alaih. Jadi seorang istri itu tidak boleh ditalak saat haid dan tidak boleh ditalak dalam keadaan suci pernah digauli. Jadi seandainya kita berselisih sehingga gelas-gelas kaca itu pecah, maka kita ini nggak boleh mentalak dia saat dia haid. Misal dia sedang haid, ini nggak boleh kita talak. Tunggu sampai kapan? Sampai suci. Loh, Ustadz, dia sedang nggak haid, dia sedang suci. Nah, pertanyaannya, dalam masa suci ini Anda dulu pernah mensetubuhi dia apa tidak? Jika sudah, maka Anda tunggu dia sampai haid, kemudian Anda tunggu dia sampai suci lagi, baru ditalak. Loh, tak suwe Ustaz. Nah, iku mang. Jadi syariat itu membuat kita itu menunggu keadaan seorang wanita. Memang seperti itu. Selama ini bukan perselingkuhan, selama ini bukan hal-hal yang bersifat prinsip, memang tidak boleh langsung dar saat haid, saat suci pernah digauli enggak. Nah, terus bagaimana? Kita tunggu dong, akhirnya nunggu sampai dia suci. Atau kalau dia suci sudah pernah digauli, ditunggu sampai haid, sampai selesai haidnya dalam keadaan suci, baru kita berpikir untuk mentalak dia atau tidak. Pertanyaannya, butuh waktu apa tidak? Butuh waktu. Butuh waktu. Ini baru satu dalil nih. Dalil yang kedua, bahwa wanita itu, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, bahkan setelah ditalak, kita punya kewajiban untuk menafkainya, memperhatikannya, memperlakukannya layaknya seorang istri, dan tidak boleh mengeluarkannya dari rumah kita. Sampai berapa? Sampai 3 kali haid. Yang membedakan adalah kita ini hanya tidak boleh berjima dengan dia. Kalau jima makanya namanya rujuk. Jadi wanita ini kalau sudah kita talak pun, mereka ini tetap tinggal di rumah kita. Kita tetap menafkahi dia, kita tetap perhatian, kalau sakit ya kita urus. Loh, sentuhan boleh nggak Ustaz? Boleh, kata siapa nggak boleh? Dia istrimu. Yang membedakan adalah engkau tidak boleh jima dengan dia kalau nggak pengen rujuk. Karena jima itu hukumnya berubah jadi rujuk.
walaupun tanpa ucapan. Tolak di surat At-Tolak ayat yang pertama, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa fatallikuhunna liiddatihin. Ya, wahai para nabi, jika engkau menceraikan istri-istrimu, hendaklah engkau ceraikan pada waktu yang mereka dapat mendapati iddahnya. Iddahnya ini apa? Dalam ayat lainnya, salah satu kuru itu apa? 3 kali haid. 1 kali haid, 2 kali haid, 3 kali haid. Maka masa iddahnya sudah selesai. Nah, berarti di sini butuh waktu nggak untuk berpisah beneran sama istri? Butuh waktu apa tidak? Butuh waktu. 3 bulan itu lama. Bayangkan 3 bulan dia masih menyiapkan makanan untuk Anda. 3 bulan dia masih bikinin kopi buat sampean. 3 bulan sampean capek masih dipijetin sama dia. Ustadz mau nggak takut talak aja nggak tahu mijetin. Ya itu urusannya sampean sampai bojo sampean, ya kan ya. Jadi intinya dia itu masih berstatus istri Anda selama berapa? 3 bulan. Lama nggak? Lama. Hikmah daripada ini, Bapak Ibu rahimakumullah, terkadang wanita itu hanya butuh waktu untuk sembuh. Hanya butuh waktu untuk mengobati luka. Hanya butuh waktu. Apalagi kalau suaminya baik. Kalau suaminya masih memberikan nafkah dengan baik, suaminya sholat 5 waktu, suaminya hadir di majelis ilmu, suaminya mohon maaf tidak selingkuh, tidak zina, suaminya baik-baik aja sebenarnya, cuma hanya ada beberapa masalah aja dalam rumah tangganya, maka hanya butuh waktu untuk gelas-gelas kaca itu kembali seperti sedia kala. Waktu saja. Jadi berikanlah ia waktu. Gak usah perempuan itu habis bermasalah sama kita langsung dar gini buyar ambiar, enggak gitu, enggak. Terkadang hanya butuh waktu. Anda sabar, berikan dia waktu. Bahasa Jawa ini engkau mikir-mikir dewi, nanti dia akan berpikir-pikir sendiri. Berapa banyak wanita mengatakan pulangkan aku ke rumah orang tuaku, padahal artinya perhatikanlah aku. Gak ada dia pengen dipulangkan ke rumah orang tuanya, gak ada. Sebenarnya pengen diperhatikan aja. Pulangkan aku ke rumah orang tuaku, gak ada maksudnya pengen dipulangkan. Maksudnya kalau jadi suami yang baik lah. Kalau jadi suami jangan mudah marah. Tapi kadang dibahasakan dengan bahasa yang lain. Jadi kadang gelas-gelas kaca yang sudah pecah ini untuk merawatnya cukup Anda berikan waktu. Dan ini arahan syariat. Berikan dia waktu. Ya, berikan dia waktu dan bermuamalahlah kepada dia sebagaimana muamalah suami yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafkah masih kita berikan. Kebutuhan masih kita penuhi. Perhatian masih kita berikan. Sakit masih kita rawat. Kalau kita talak itu loh Pak, aurat itu masih boleh kita lihat. Bukan berarti setelah kita talak kemudian dia di rumah pakai cadar gitu, mboten Pak. Ya, dia biasanya kalau keluar pakai cadar, kemudian jenengan talak, kemudian di rumah dia pakai cadar, enggak gitu konsepnya. Dia kalau keluar rumah pakai jilbab panjang, kemudian jenengan talak, kemudian dia di rumah pakai jilbab panjang, enggak. Yang beda cuma, mohon maaf kalau kalimat kami kurang sopan, yang beda cuma enggak jima doang. Itu aja. Semuanya sama. Jadi terkadang arahan syariat itu cuma berikanlah ia waktu. Pertanyaannya, ya, saya tanya lagi pada Anda. Rumah tangga siapa yang diminta Allah untuk kita mengambil suri tauladan padanya? Rumah tangga siapa? Rumah tangga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nih saya bacakan hadisnya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Anan Nabi halafa la yadkhulu ala ba'di ahlihi syahran
falamma madat tis'ah wa isruna yauman goda alaihim auraha faqila lahu ya nabi Allah halafta alla tadkhula alaihinna syahran qala in syahra yakunu tis'ah wa isrina yauman. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Anda nanti bisa baca ya di surat An-Nisa ya, ayat kalau nggak salah ayat ke-29 atau 30 berapa ya, iya ayat 29 ya. Intinya di situ nanti ada tafsir hadis riwayat Bukhari bahwa Nabi itu, Bapak Ibu rahimakumullah, sempat membiarkan istrinya. Bahkan dalam sebuah riwayat ini bukan hanya membiarkan, mentalak. Dan sampai 29 hari itu nggak tidur satu ranjang. Tapi ya masih ngobrol, cuma nggak tidur satu ranjang. Nabi di atas, istrinya di bawah. Nabi di luar, istrinya di dalam. Bahkan sampai dalam riwayat ini Nabi pernah tidur di atas atap rumahnya, istrinya di dalamnya. Kenapa? Karena istrinya minta perhiasan dan nafkah yang lebih. Ya, minta perhiasan dan nafkah yang lebih. Ya, jadi di sini Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana kita tahu ya, setelah Islam mulai memenangkan banyak pertempuran, Nabi itu kan jatahnya berapa? Jatahnya berapa? 1/5. Bayangkan kalau menang perang dapat 500 M. Apa Nabi mboten dapat berapa? 100 M. Loh, kok bisa 500 M? Lah menang sak kota nih lho. Harta nek dikumpulno satu kota berapa? Misal yang perang kemudian yang kalah kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, kota Sidoarjo dan Surabaya. Kalau dikumpulkan 500 M kecil. Ya, semua harta kalau dikumpulkan 500 M ini ya kecil, ya. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Nabi itu dapat 1/5-nya loh ya. Ya, Nabi itu dapat berapa? 1/5-nya. Oh iya, mohon maaf, ini suratnya saya dapetin kan di surat Al-Ahzab, bukan An-Nisa ya, ayat 28 dan 29 ya. Jadi ayatnya benar ya, 29, tapi surat Al-Ahzab bukan surat An-Nisa ya. Nah, jadi di surat Al-Ahzab ayat 28 29. Ini cerita bahwa Nabi itu diprotes istri-istrinya. Karena apa? Hartanya sudah banyak, nafkahnya kok ya ngunu-ngunu ae. Ya maksudnya, lah kan 1/5 dari harta rampasan perang. Lah nek 500 M 100 M. Lah kok 100 M ini kok nggak dibelikan perhiasan-perhiasan? Kenapa kok nggak diberikan nafkah yang banyak? Kok masih sederhana aja? Nabi tersinggung. Untung jenengan suaminya bukan Nabi. Ya, untung jenengan suaminya bukan Nabi. Nabi itu diprotes nafkah niku tersinggung. Ya, untung jenengan itu bukan apa namanya istrinya Nabi gitu. Kalau jenengan istrinya Nabi, jenengan akan didiamkan Nabi berapa? 29 hari. Loh, mosok salah sih Ustaz protes nafkah Ustaz? Ya, kalau jenengan istrinya Nabi salah kayaknya. Karena Allah sendiri yang mengabarkan itu di surat Al-Ahzab ya. Nanti jenengan baca tafsirnya. Tidak pantas bagi seorang nabi dalam tanda kutip bahasa Jawa nih kedonyan, gak pantas. Ya. Makanya Nabi itu milih ngasih pilihan kepada istrinya setelah dikasih pelajaran, dikasih waktu 29 hari untuk berpikir. Pertanyaannya, bisa nggak Nabi ketika istrinya ngomong gitu, kemudian langsung ngomong, udah, kalau kamu masih mau jadi istriku, ya kamu harus sabar dengan nafkah ini. Kalau nggak mau, ya udah, kita pisah. Bisa nggak langsung ngomong seperti itu? Bisa apa enggak? Bisa. Bahkan ini Nabi, Pak, Bu, mboten Pak RT, nopo Pak RW.
Ini nabi, ini pemimpin kaum muslimin, presidennya, yo jenderal perangnya, yo menteri keuangannya, yo orang yang paling mulia di sisi Allah. Mohon maaf tanpa bermaksud merendahkan perempuan. Tanpa bermaksud merendahkan perempuan ini. Tapi nabi itu nek ganti istri, mohon maaf ini, gampang dong betul. Gampang. Nabi kalau mau nambah istri sampai 100, gampang dong betul. Gampang. Ngapain Nabi nikahin janda-janda? Ya. Nabi kalau nyari gadis sampai 100 sampai 1000 bisa apa tidak? Lu bisa. Bukankah raja-raja terdahulu di zamannya Nabi itu istrinya 1000, istrinya 100? Jadi kan baca nanti raja Persia di zaman Nabi istrinya berapa? Bahkan milih 1000 gadis. Jadi kan baca sejarah zaman dinasti-dinastinya Cina itu. Bahkan mereka punya rumah yang sangat besar buat khusus selir-selir kekaisaran. Jumlahnya ratusan sampai ribuan. Dipilih gadis-gadis desa yang cantik dijadikan selir. Mereka mau apa tidak? Loh mau. Lawang ketika jadi selir raja itu semuanya dikasih. Makanan, perhiasan, jalan kemana dihormati sebagainya. Mohon maaf tanpa bermaksud merendahkan perempuan. Nabi seandainya meniru raja-raja pada waktu itu bisa apa tidak? Ya bisa. Nabi enggak kok. Nabi malah nikahin janda. Nabi malah nikahin budak yang sudah dimerdekakan. Sofia budak, Maria budak. Seandainya Nabi gila wanita, kenapa Nabi gak milih gadis-gadis saja? Kira-kira kalau jenengan punya anak gadis dilamar Nabi dikasih nomor? Ya dikasih lah. Jangankan jenengan yang jauh hidup dengan Nabi, sahabat yang dekat dengan Nabi malah royoan pengen anaknya dinikahkan sama Nabi. Nabi itu udah nolak nikah berapa kali, Bapak Ibu. Nah, tapi Nabi tidak melakukan hal itu, malah ngasih space waktu berapa? 29 hari. Karena terkadang wanita itu hanya butuh waktu untuk kembali sempurna. Wanita itu wis ngono kuwi mang lho Bapak Ibu. Ya, jadi kayak tulang rusuk. Ya, nek diteken ya patah, dibiarkan ya bengkok. Jadi kadang Anda kasih ketegasan, Anda berikan waktu untuk berpikir, dia kan baik-baik sendiri. Bukankah itu yang dilakukan oleh Rasulullah? Ngasih waktu sampai berapa? 29 hari. Akhirnya apa? Baru setelah 29 hari istri-istrinya diajak duduk bareng, kemudian diajak rembukan. Nah, sekarang kalian milih mana? Kalau kalian milih dunia beserta isinya, aku kasih mut'ah. Mut'ah itu artinya apa Bapak Ibu? Hadiah perpisahan. Kan Nabi hartanya banyak, nanti kamu tak kasih mut'ah yang banyak. Dikasih mut'ah yang banyak tapi ya pisah. Karena nggak mungkin, nggak layak bagi seorang Nabi punya istri kedonyan bahasanya. Ya, nggak layak bagi seorang Nabi punya istri kedonyan. Jadi kalau jenengan kedonyan Bu, jenengan gak layak jadi istrinya Nabi, tapi masih layak mungkin jadi istrinya suami jenengan gitu ya. Tapi kalau jadi istrinya Nabi gak layak. Itu memang aturan Allah seperti itu. Gak boleh istrinya Nabi kedonyan bernangsa. Jadi harus terima apa adanya. Dikasih segitu ya ikhlas gitu. Gak usah protes-protes dengan nafkah. Ya, karena istri Nabi itu hanya menunggu mati untuk masuk surga. Ya kan cuma gitu aja. Istri Nabi ini cuma nunggu mati tok nih Bapak Ibu. Cuma nunggu meninggal dunia. Karena jaminan bagi istri Nabi itu surga. Udah jaminan nih. Makanya wis gak usah kedonyan lah pengurusin donya. Anda itu cuma nunggu meninggal dunia, bagimu surga. Tapi ya gak sembarang orang bisa jadi istri Nabi. Nabi milih. Ya, Nabi milih ya. Bahkan ada yang sudah tua seperti Ummu Sulaim dan sebagainya dipilih. Gak harus yang muda-muda. Ya. Tergantung kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi ya. Kemudian ditanya sama Nabi, kalau kamu pilih dunia beserta isinya, aku kasih mut'ah, tapi aku pisah sama kamu. Tapi kalau kamu ya memilih Allah dan Rasulnya, maka bagimu surga. Nah, ayatnya menjelaskan itu. Ya, jadi ini janji surga bagi istri Nabi. Tapi ojo protes masalah nafkah. Gak usah minta perhiasan, kalung-kalung gak usah minta. Ya. Jadi yang biasa protes sama suaminya, mas kalung
20 gram mas, ini gak cocok tadi istri nih Nabi. Lu mboten saya tersinggung jenengan ya. Ya, mboten saya tersinggung. Ini fakta ini fakta ya. Ini fakta hadis, ini ayat ini. Gak usah tersinggung jenengan. Ya, tapi ya masih pantas tadi istri ini suami jenengan pasti pantas. Saya nggak bilang ini dosa. Saya ulang sekali lagi ya. Saya tidak pernah bilang ini dosa. Cuma wanita yang kedonyan, terlalu cinta dunia, tidak cocok jadi istrinya Nabi. Ya, makanya sama Nabi, kalau kamu masih seperti ini pisah aja sama aku. Ya. Tapi untuk menjadi istrinya bapak-bapak di sini ya itu perjanjian jenengan sama suami jenengan, gak ada masalah di sini. Ya, kembali lagi poinnya ya, bahwa Nabi saja memberikan waktu untuk istrinya agar ia berubah. Maka merawat gelas-gelas kaca yang sudah pecah. Lah ketika istri Nabi protes, kemudian Nabi marah, ya pecah ini gelas-gelas kaca. Bayangkan dimarahin Nabi itu bagaimana perasaan. Sedih ya, belum kita aja ya, yang bukan jenengan aja dimarahin suami jenengan aja sedih bu. Bagaimana kalau istrinya Nabi dimarahin Nabi? Wah sedih sekali pasti, pecah sekali pasti perasaan. Tapi hanya butuh waktu untuk kembali sempurna. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya, kiat yang pertama, berikanlah ia waktu. Dah. Sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW, berikanlah ia waktu. Tapi ingat, Anda tetap jadi suami yang baik. Nabi itu tetap jadi suami yang baik selama 29 hari. Cuma mohon maaf, risih kalau jima dengan istrinya. Makanya dia nggak mau deket sama istrinya diranjang. Mohon maaf, Nabi itu syahwatnya besar. Jadi kalau deket sama istrinya diranjang nanti ya jima. Makanya dia milih untuk tidur di luar, milih untuk tidur di atap. Ya, tapi tetap berbuat baik, sopan terhadap istrinya, semua nafkahnya dipenuhi. Ya, jadi nomor satu, berikanlah ia waktu. Perempuan itu gitulah. Jadi kan yang sudah menikah lebih dari 5 tahun pasti setuju dengan pernyataan ini. Kadang sampai enteni ya, mikir-mikir dewi, ya kan? Terus api-api dewi. Yang menunggu perempuan itu, ya keunikan perempuan seperti itu. Antum tunggu aja, ya sehari 2 hari, kadang-kadang nanti dia akan berpikir sendiri, baik-baik lagi. Berikanlah ia waktu. Yang nomor 2, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ajaklah ia menuntut ilmu. Ya, ajaklah ia menuntut ilmu. Ya, kenapa? Karena seorang salafus soleh pernah mengatakan, ida jahilat al-mar'ah atau jahulat al-mar'ah ulumuddin, wanita itu kalau bodoh dalam urusan agama ya, abad az-zawj, dia akan menyusahkan suaminya. Wa afsadal al-aulad, dia akan merusak anak-anaknya. Wa ahlakat al-ummah, bahkan dia bisa membinasakan umat. Ya, ini perkataan seorang salafus soleh. Jadi wanita itu Bapak Ibu, kalau dia bodoh dalam urusan agama, wanita itu kalau bodoh dalam urusan agama, dia itu akan menyusahkan suaminya. Susah sampean itu. Kalau wanita itu bodoh dalam urusan agama, Anda akan susah-susah sendiri. Padahal kalau mereka paham urusan agama, kemudian kita mengamalkan agama ini dengan baik, mereka akan bersyukur. Contoh misal, wanita yang paham urusan agama, ketika kita marah dengan dia, kita kan diem. Gini betul. Laki-laki kalau marah itu milihnya apa? Kan diam. Nggak ngobrol. Ini kalau dia paham urusan agama, dia malah bersyukur punya suami kayak gini. Alhamdulillah, suamiku pas marah diem. Bayangkan kalau suaminya pas marah nyerocos saja. Udah ditalak berapa kali itu istrinya? Udah dikatain seperti apa istri? Justru kalau suami Anda marah diem, itu kenikmatan. Karena dia berpikir, mempertimbangkan, menggunakan logikanya.
kalau aku ngomong seperti ini bagaimana dampaknya? Kalau aku ngambil keputusan seperti ini bagaimana nanti anak-anak ke depannya? Itu Anda bersyukur. Kalau istrinya pinter. Masalahnya istrinya bodoh. Sampean wis ngamalno sunnah, sik salah. Loh, kita kan udah ngamalin sunnah ya. Ketika kita marah, kita diam supaya kita nggak keluar ucapan talak, tidak keluar caci maki, tidak keluar perkataan yang nanti bisa merusak mental dia. Malah salah. Karena dia mikir, bojoku loh, nek muring-muring meneng ae. Lho itu malah repot sampean. Gara-gara apa? Gara-gara gak ngaji. Padahal bojone sampean nek muring meneng itu sampean bersyukur. Kalau gak meneng, antum tanya itu istri-istri di luar sana yang kalau suaminya marah gak diem, dikatain apa dia sama suaminya? Dikatain apa dia sama suami? Udah ditalak berapa kali sama suaminya? Nah makanya kalau istri sampean ngaji enak nopo mboten? Enak kan? Oh bersyukur. Anda mengamalkan sunnah bersyukur. Ya. Tapi kalau istri sampean nggak ngaji, jenengan ngamal sunnah loh, sik serba salah. Sik salah. Ya, padahal niat Anda sudah baik tetap salah. Jadi ruwet duwe bojo sing guru ngaji ku, ruwet. Serius ruwet. Ini baru satu poin. Belum poin yang lain. Belum poin yang lain. Ya. Belum pisah ranjang, belum mukul dan sebagainya. Ya, istri Anda ini kalau dia belajar ilmu agama, enak. Enak. Makanya dikatakan ya ad-dunya mata. Dunia ini adalah perhiasan. Wa khairul mata'id dunya. Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah al-mar'ah solehah, istri yang solehah. Lah, supaya gelas-gelas kaca ini gak terus-terusan pecah, gak terus-terusan ambiar, ajak dia menuntut ilmu, angkat kebodohannya dengan hadir di majelis ilmu. Enak urip sampean. Hidup sampean kalau gak bersama istri yang soleha, yang gak paham ilmu agama, ruwet pegang atasnya. Bukan berarti saya ini sok tahu, tapi saya ini sudah menyelesaikan atau menjadi tempat dialog puluhan atau ratusan rumah tangga. Serius. Ya, kalau dia nggak paham ilmu agama, ruwet sama. Yang paling enak itu istri yang paham ilmu agama. Bahkan nanti kalau dia lihat hadis itu, ya kan? Hadis riwayat Tabrani itu, maukah kalian aku beritahu istri-istri yang dirindukan oleh surga, kata Rasulullah SAW. Tentu saja ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan yang pertama al-wadud, yang lemah lembut, penyayang terhadap suaminya, terhadap anak-anaknya. Kemudian al-walud, yang mudah beranak pinak. Kemudian yang ketiga idza ghadibat au usia ilaiha au ghadiba zaujuha, ketika dia marah atau suaminya yang marah. Jadi kesalahan itu bisa dari dia atau bisa dari suaminya. Berkata dia kepada suaminya, hadihi yadi fi yadik. Dia genggam tangan suaminya kemudian berkata, ini tanganku di atas tanganmu. La aktahil bigodin hatta tardu. Gak mungkin aku lepaskan tanganmu ini dan aku tidur nyenyak sebelum engkau ridho. Enak kan istri yang solehah? Dia datang mendatangi Anda. Istri yang solehah, ketika Anda talak pun, misal Anda berselisih dengan dia, kemudian Anda talak dia, istri yang solehah gak akan minta pulang ke rumah orang tuanya. Loh kenapa? Karena dia tahu wanita yang ditalak tetap harus tinggal di rumah suaminya selama 3 kali haid. Dan ketika Anda mentalak dia, istri yang solehah tetap akan melayani Anda, bikinin kopi buat Anda, nyiapin makan buat Anda, ya. Ketika datang Anda pulang ke rumah disambut oleh dia. Ketika Anda capek dipijitin sama dia. Enak gak punya istri yang soleh? Enak. Sing gak enak itu kalau gak duwe bodoh goblok. Gak enak. Goblok dalam urusan agama. Bodoh dalam urusan agama. Ruwet sampean. Sampean wis bener tetap salah. Sampean wis bener lho tetap salah. Makanya istri itu ajak itu menuntut ilmu agama.
Karena ilmu agama itu sangat merubah mindset dia berpikir, sangat merubah pola hidup dia nanti. Makanya kalau istri Anda, ini sekarang saya balik kepada Anda, kalau Anda punya istri yang sudah rutin ikut taklim, bersyukur. Saya balik ini sekarang untuk suami ini. Betapa banyak suami-suami di luar sana yang resah karena istrinya nggak mau diajak untuk menuntut ilmu agama. Susah hidupnya. Duh, saya ini tempat curhat mereka. Saya ini tempat curhat mereka. Suaminya sudah ngaji, suaminya sudah sabar. Istrinya ya sing ngono kula enggak pernah ikut kajian. Dikasih logika yang baik, dikasih dalil yang baik ya ruwet, enggak bisa. Dia enggak ikut kajian. Ya itu tadi. Ya, menyusahkan suaminya, merusak anak-anaknya. Bahkan bisa membinasakan umat kalau dia menjadi fitnah di masyarakat. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan dalam asar yang lainnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi ya mengatakan wa nafsuka in ashghalatha bil haqqi wa ila ishtagolatka bil batil. Jiwamu itu, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, jika tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, maka akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Jiwamu jika tidak disibukkan dengan hal yang baik, maka akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Kemudian ini diperinci untuk wanita. Wanita itu jika tidak disibukkan dengan kebaikan, maka dia akan disibukkan dengan prasangka-prasangka perasaannya. Nah, maka ajak istri Anda untuk menuntut ilmu agama. Suruh istri Anda untuk menuntut ilmu agama. Berikan kesibukan untuk istri Anda, kesibukan-kesibukan yang positif. Karena kalau tidak, ya itu tadi, gelas-gelas kaca yang sudah pecah akan terus pecah, dan dia tidak akan kembali sempurna. Padahal gelas-gelas kaca yang sudah pecah itu bisa kembali sempurna indahnya, bahkan bisa lebih indah lagi, seperti yang Rasulullah lakukan pada istrinya. Setelah turun Al-Ahzab itu ayat 28-29 itu, istrinya tuh jadi lebih solehah lagi. Dalam riwayat udah gak pernah ngurusi dunia lagi. Aisyah ketika dikerasi dengan Nabi, kemudian dia terkaget dengan ketegasan Nabi, Aisyah jadi wanita yang lebih baik lagi, gak pernah prasangka buruk lagi dengan Nabi. Ya, jadi bukan berarti gelas-gelas yang kaca yang sudah pecah itu nggak bisa terawat lagi, tidak bisa kembali lagi indah, bisa. Ya, solusi yang kedua, ajak dia untuk menuntut ilmu agama. Berikanlah dia kesibukan-kesibukan yang positif. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, lita'lam kullu imra'an la tasil ila shalah illa bi ilm. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ketahuilah wahai para wanita, engkau tidak akan pernah bisa menjadi wanita yang baik kecuali dibersamai dengan ilmu. Dan yang dimaksud adalah ilmu agama. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sama, Anda juga tidak mungkin bisa mendapatkan istri yang baik kecuali istri Anda dibekali dengan ilmu agama. Sekarang apa sih yang bisa mengarahkan orang untuk menjadi baik kalau bukan ilmu agama, kalau bukan agama? Ya, maka ibu-ibu isi keseharian ibu dengan hal yang positif. Ajak istri-istri kita dengan hal yang positif, khususnya dalam menuntut ilmu agama. Dan yang terakhir, yang nomor 3, ya, yang terakhir yang nomor 3, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, kita gunakan senjata terbaik yang kita miliki, yakni berdoa untuk kebaikan-kebaikan. Ya, jadi cukup 3 itu. Kalau lebih dari 3 waktu kita sangat terbatas, ya. Jadi 3 ini kita amalkan, insya Allah itu sudah cukup bisa merawat gelas-gelas kaca yang sudah pecah untuk kembali sempurna dan lebih indah. Ya, yang pertama tadi, berikanlah ia waktu, ya, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian, tapi ingat ya, berikan dia waktu bukan berarti langsung kita biarkan begitu saja. Berikan dia waktu, tapi tetap jadi suami yang baik, tetap jadi suami yang bertanggung jawab. Nanti dia akan berubah-berubah sendiri. Dia akan berpikir sendiri. Dia akan menimbang sendiri. Kadang wanita itu butuh waktu berpikir daripada laki-laki. Ya. Kemudian yang kedua, ajak ia untuk menuntut ilmu. Sibukkanlah dengan hal yang positif. Kalau tidak, dia akan disibukkan dengan perasaan-perasaan yang negatif. Ya. Berpikir hal yang aneh-aneh terkait Anda dan sebagainya. Ya. Kemudian yang 3, berdoa untuk kebaikan-kebaikannya. Ingat Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana dalam hadis, ya. Dalam hadis, ad-du'a bidhohril ghaib yadullu dalalah wadiha ala sadiqil iman.
Ya, dikatakan dalam hadis Ibu rahimakumullah, dakwatul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah inda ra'sihi. Malak muwakkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak al muwakkal bihi amin walaka bimis. Ya, ingat ya. Ketika kita mendoakan seseorang tanpa sepengetahuannya, akan ada malaikat khusus yang Allah utus untuk mengamini doa tersebut. Untuk mengamini doa tersebut. Bahkan malaikat itu juga bisa mendoakan hal yang sama untuk kita. Ya. Ini yang jarang kita amalkan. Ya, jadi kalau Anda ingin ada kebaikan terhadap orang-orang yang Anda cintai, doakan. Di saat mereka tidak mengetahui, Anda berdoa untuk kebaikan-kebaikannya. Berdoalah saat tahajud, saat mereka tertidur. Berdoalah antara adzan dan iqamat di masjid ketika mereka tidak tahu apa yang Anda lakukan di masjid. Ya. Berdoalah saat Anda melakukan perjalanan safar untuk bekerja. Di saat itu hal yang mustajab dan dia tidak tahu Anda sedang berdoa. Ya, ini doa-doa yang sangat mustajab. Ya, berdoa, nggak ada yang nggak mungkin. Terkadang kita meremehkan kekuatan doa. Padahal Rasul mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata terbaik bagi orang yang beriman. Doa itu senjata yang terbaik bagi orang yang beriman. Tapi banyak orang yang beriman menyia-nyiakan senjata terbaiknya. Betapa banyak hidup kita berubah bukan karena ikhtiar kita, tapi karena doa-doa kita. Tapi banyak orang beriman menyia-nyiakan doanya. Banyak orang beriman menyia-nyiakan dengan doanya. 3 minggu yang lalu yang pernah ceritanya. 3 minggu yang lalu istri saya kan lahiran itu. Ketika saya USG ke dokter Dian, ya dokter Dian, karena sudah HPL kok belum lahiran. Anak-anak sebelumnya itu 2 minggu, 10 hari sebelum HPL itu udah lahiran. Nah ini kok udah besok HPL ini belum lahiran ini. Nah saya ke dokter Dian. Dok, dok mau USG. Loh kenapa? Ini loh kok beda dengan kakak-kakaknya gitu. Kok belum lahir ini udah besok mau HPL. Dicek. Oh, Ustaz, ini udah gede banyak. Dia bilang gitu. Dan ini belum tentu lahir pas HPL. Bisa minggu depan, bisa 2 minggu lagi. Ya, tolong ya, siap-siap operasi. Bukan berarti saya nakut-nakuti. Ya. Bukan berarti saya nakut-nakuti. Tapi tolong siap-siap operasi ya ya. Gitu. Oh iya, nggih dok gitu. Ya kan udah deket sama dokter Dian, sama dokter Indro juga deket gitu. Ya, sering ngobrol juga. Ya. Ini beneran ya, nggak apa-apa, bukan saya nakut-nakuti, tapi dicoba dulu ya. Tapi jenengan harus siap-siap operasi gitu ya. Seandainya memang memerlukan tindakan operasi, karena bayinya sudah besar, gitu kan. Oke, nggak masalah. Terus akhirnya beberapa ikhtiar saya lakukan ya, seperti minum minyak zaitun yang saya tambahi banyaknya gitu ya. Kemudian kok pas kontraksi saya bawa ke klinik, nggak saya bawa ke rumah sakit, tetap saya bawa ke klinik yang kecil itu di Kesampen. Setelah saya bawa klinik, kok pas saya jam 11-an malam itu istri saya mulai bilang, aduh mas kayaknya ini sudah mau lahiran. Oh ya, tak bangunin bidannya dulu, kan bidannya di belakang tidur ya, katanya nanti kalau sudah mau lahiran tolong dibangunin. Ya tak bangunin, tak ketuk, mbak kayaknya sudah mau lahiran. Oh iya Ustaz, tunggu bentar ya Ustaz, masih ganti baju. Nah ketika bidannya pasti masih siap-siap karena masih tidur itu ya, belum ganti baju, belum apa, turun hujan, retek. Oh, hujan nih, alhamdulillah ini. Akhirnya saya malah ninggal istri saya sendirian. Ya. Padahal bidannya belum datang, ya kan? Nggak saya kayak padahal bidannya belum datang, istri saya udah mau ngejan, malah tak tinggal, Pak. Serius ini, jenengan tanya istri saya, mau ngejan ini malah tak tinggal. Tak tinggal, kan tempat klinik kanopi, saya keluar ke jalan, ke deket jalan tuh, biar nggak kena kanopi. Bosone nek ndonga cek nyangsang nang kanopi dongone gitu. Nah, sampean guyu, padahal ini serius ya. Antum coba baca hadis ya. Salah satu doa mustajab itu tahtal mator, bukan indal mator, tapi tahtal mator, di bawah hujan. Ada 2 riwayat, yang satu saat hujan, yang satu tahtal mator, di bawah hujan. Makanya kula sengaja nyari tempat sing kudana. Istri saya mau ngejin malah tak tinggal.
Mboten-mboten bidan, sendirian di kamar malah tak tinggal. Kula malah keluar yang di tempat gak ada kanopinya, saya ngangkat gini. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, saya tidak pernah mendustakan dan ragu dengan ucapan nabimu satupun ya Allah. Saya gak pernah ragu. Semuanya aku benarkan dan aku yakin, saya yakin. Dan nabimu sudah bersabda bahwa doa tahtal mator ini mustajab. Sekarang saya berdoa dan saya membutuhkan doa itu ya Allah. Saya ingin istri saya lahiran selamat, anak saya selamat, tanpa ada robekan, tanpa ada pendarahan. Habis lahiran dia bisa mandiri ya Rasul, ya Allah gitu ya. Mandi sendiri, ngurus anaknya sendiri, jalan sendiri, gendong anaknya sendiri. Saya minta itu sekarang ya Allah. Udah, baru saya balik ke istri dalam kondisi setengah basah. Istri saya udah tahu maksudnya, pasti lagi doa pas hujan-hujan gitu. Ya. Dan alhamdulillah setengah jam atau 15 menit setelahnya itu 20 menitan lahir normal, nggak ada jahitan, nggak ada pendarahan. Habis itu mandi-mandi sendiri, ya, ngurusin anaknya sendiri, gendong-gendong anaknya sendiri. Bahkan besok lusanya udah sepeda motoran sendiri. Tanya istri saya itu, udah baru 1 hari 2 hari sudah sepeda motoran sendiri. Kenapa? Ya karena saya yakin. Bukan karena kehebatan saya, bukan. Karena saya yakin doa kita itu senjata yang terbaik. Maka jangan remehkan senjata itu. Terkadang kita ini malah menggunakan senjata yang tumpul dan meninggalkan senjata yang tajam. Ya, kita gunakan ikhtiar kita padahal kita ini manusia biasa. Tapi kita tinggalkan doa kita padahal doa kita kalau Allah ijabah tidak ada satupun yang bisa mengelakkan. Aku lu qouli hada. Jadi 3 itu ya. Berikanlah dia waktu, ajalah ia untuk bermajelis ilmu. Kemudian yang ketiga, doakanlah untuk kebaikan-kebaikannya. Apabila salah kata dan sikap itu dari saya pribadi lebihnya diterfak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga yang hadir di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, dilimpahkan rahmat rezekinya, ya, dan diangkat semua masalah musibah yang menimpa dirinya pun keluarganya. Allah mudahkan semua urusan-urusan kita. Allah berikan kita taufik dan hidayahnya, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah, dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.